Pernikahan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, ingin mendapatkan ketenangan. Kalau orang ingin mendapatkan ketenangan, misal, saya ingin hidup tenang tanpa berisik, tapi sewa rumah di samping jalan raya. Kira-kira saya dapat ketenangan atau tidak? Tidak. Saya ingin makan yang tidak pedas, tapi maksudnya ke warung Padang, dapat nggak makanan seperti itu? Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita harus ciptakan juga unsur-unsurnya, anasir-anasir pendukungnya. Jangan kemudian saya ingin hidup sehat, pernafasan saya sehat, bisa nafas lega, tapi hidupnya di jalanan di kota seperti Jakarta yang sangat polusinya hebat. Ya itu harus kita tata sendiri. Nah untuk masalah pernikahan juga semacam itu. Yang kita inginkan apa sih? Mawaddah warahmah. Nah ketika mawaddah warahmah yang ingin kita dapatkan, kita harus menciptakan. Di antaranya apa? Cari kesepahaman dan kedekatan yang semaksimal mungkin dengan calon. Dari sisi apa? Dari sisi garis keturunan, adat istiadat, background pendidikan, kemudian juga kepercayaan, akidah. Kalau zaman sekarang di Indonesia kita nggak boleh bicara politik, tapi kan ada ini fenomena di tengah masyarakat. Kalau orang pandangan politik yang berbeda antara suami dan istri bisa cerai, kenapa kita harus mencari sesuatu yang bisa memicu kepada masalah itu? Di antaranya adalah mazhab. Karena itulah kalau untuk mendapatkan mawaddah warahmah ya harus seperti itu. Tapi begini, saya mendapatkan calon suami yang semuanya baik, cuma dia berbeda mazhab dengan saya. Artinya ini sudah seperti contoh tadi, ingin ketenangan tapi sewa rumahnya di pinggir jalan. Nggak apa-apa, saya insya Allah bisa siap untuk mendengarkan kebisingan sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sekarang yang ditanyakan hukum syar'inya bagaimana? Hukum syar'inya adalah ketika tidak ada suami yang dari mazhab yang sama. Kita bicara kasusnya adalah wanita dari mazhab Ahlul Bait. Tidak ada lelaki yang semazhab mengikuti mazhab Ahlul Bait yang mau menikah dengan dia. Yang mau menikah nggak ada. Sementara kalau seandainya dia tidak menikah dengan calonnya ini yang berbeda mazhab, maka ada kemungkinan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya silahkan, nggak ada masalah. Kalau terjadi hubungan bagaimana? Ya sah, suami istri kok. Karena orang berbeda mazhab bukan berarti dia kafir. Ahlus sunnah di mata Syiah adalah saudara seagama, beda mazhab, tapi satu agama. Walaupun kita masih tetap harus ada hal-hal yang prinsipal antara Ahlus Sunnah dengan Syiah yang tidak bisa kemudian disatukan. Nggak mungkin kan orang Syiah harus melepaskan imamah, kan nggak mungkin. Sebagaimana Ahlus Sunnah mau bersatu dengan Syiah melepaskan khilafah, ya nggak mungkin. Maksudnya khulafah Rasyidin, ya saya tidak bicara khilafah dalam arti yang sekarang lagi ramai itu ya, politik, bukan. Khilafah ini khulafah Rasyidin, khalifah pertama, 2, 3, 4. Nggak mungkin itu akan disatukan. Masing-masing bisa bersatu, duduk bersama, akrab sebagai saudara, sebagai teman, tapi dengan memegang teguh keyakinan masing-masing. Dalam masalah pernikahan juga semacam itu. Kalau perempuannya adalah perempuan yang pengikut Ahlul Bait menikah dengan seorang laki-laki yang non Ahlul Bait, sah apa tidak? Juga dalam keadaan yang semacam itu sah saja. Tapi ibaratnya seperti dia menyewa rumah di pinggir jalan. Harus siap menghadapi kebisingan seperti itu. Idealnya menikah dengan satu mazhab. Loh, kalau seandainya menikah dengan selain mazhab yang berbeda mazhab, apakah terhitung zina? Enggak, sah. Karena menikahnya dengan seorang muslim, tidak ada masalah. Anaknya halal,